Saya baru saja membaca sebuah buku yang sangat inspiratif. Bukunya saya mendapat kiriman dari seorang pastor di United States. Judulnya sangat menarik, The Sexual State. Ditulis oleh Jennifer Roback Morse, yang memperlihatkan bagaimana ideologi-ideologi para elit, terutama di dalam bidang politik dan kekuasaan, menghancurkan kehidupan perkawinan. Di dalam refleksi itu disebutkan misalnya apa yang kita kenal sebagai revolusi seksual yang dimulai pada tahun 1960-an, yang kemudian seakan-akan mengubah seluruh desain mengenai hidup perkawinan itu. Sebetulnya adalah suatu konstruksi yang sangat didukung oleh politik dan ideologi yang muncul dari para elit kekuasaan. Dia beri contoh mengenai 3 ideologi. Kontraseptif ideologi seperti kita kenal dan ajarkan, memisahkan pasangan suami istri dari apa yang disebut kehidupan yang baru. Seksualitas dipisahkan dari anak. Seksualitas dilegalkan menjadi pembenar untuk dilakukan tanpa perhitungan mengenai anak. Dan karena itu kita melihat juga perubahannya dalam bidang moral. Ketika kita juga di dalam budaya kita kemudian lama-kelamaan dimasuki oleh ideologi ini, nasihat kepada anak-anak yang camping, yang pergi jauh dari orang tua, bukan haruslah menjaga diri, tetapi apakah sudah membawa alat kontraseptif, apakah sudah membawa pil. Tingkat moralitasnya dipengaruhi oleh politikan seperti itu. Divorce ideology juga menunjukkan bagaimana perceraian dipisahkan dari kehidupan anak-anak dan dari perkawinan. Dengan mudah difasilitasi perceraian, dan kita kemudian melihat betapa complicatednya kehidupan keluarga yang seringkali dibuat menjadi ironi, seperti saudara-saudari mungkin melihat di media sosial. Suatu hari seorang ibu menelepon suaminya di kantor dan mengatakan, "Pak, anakmu dan anak saya memukul anak kita." Karena mereka perkawinan yang kedua, masing-masing membawa anaknya, dan dari hasil perkawinan mereka sendiri ada anak lain, sehingga dia telepon, "Anakmu dan anakku memukul anak kita." Sini kita melihat ini hanya simplifikasi dari berbagai bentuk lain, di mana juga di dalam ideologi itu terlihat bahwa ada justru anak-anak yang tidak mengenal orang tuanya. Kita belum omong tentang bayi buatan dan semua yang terkait dengan ideologi ini, divorce ideology, yang kemudian membuat kita seringkali para romo karena saking kesalnya ketika didatangi orang, didatangi umat untuk konsultasi, lalu kemudian di ruang makan mulai jengkel mengatakan, "Mereka yang menikah saya yang setengah mati, mereka yang menikah saya yang repot." Disinilah kita melihat hal yang disebutkan yang terkait dengan perkawinan, menyangkut berbagai aspek kehidupan yang menantang kita, seperti tadi sudah dikatakan dan diniatkan di dalam pertemuan ini, untuk mencari cara-cara baru bagaimana kita membantu keluarga-keluarga, dan juga memberi penyadaran sehingga kata-kata kecaman Yesus di dalam Injil, "Hal itu terjadi karena kamu tegar hati,
bagaimana itu bisa dibahasakan di dalam bahasa kita, sehingga baik kita sebagai awam maupun juga sebagai imam dan religius, bagaimana kita mewarisi nilai-nilai itu secara baru dan secara meyakinkan, menghadirkannya di tataran publik untuk menjadi nilai yang diperjuangkan bersama sebagai sesuatu yang baik. Karena kesetiaan di dalam perkawinan monogam dilihat sebagai suatu old fashion. Kita lihat juga olok-olokan di media massa, bagaimana misalnya para lelaki kumpul lalu tanya, kamu punya berapa istri? Yang satu mengatakan saya punya 10. Semua toast untuk dia. Dan kemudian ketika hanya satu mengatakan saya hanya punya 1, lalu mereka periksa dia, apa kamu benar laki-laki? Kenapa hanya punya 1? Dan di situ lalu nilai-nilai mendasar kita dilihat sebagai sesuatu yang tidak laris di dalam dunia yang kita hidupi ini. Dan itu dikonstruksikan seakan-akan sebagai suatu kebenaran ketika orang harus mempunyai pasangan lebih dari 1, dan dimungkinkan oleh hukum-hukum negara. Dan Bapak Ibu bisa melihat kondisi di tanah air kita. Saya juga mengamati bahwa sejak 10 tahun yang lalu Indonesia, saya mencatat beberapa data. Misalnya setiap tahun terjadi kurang lebih 2 juta pernikahan, tetapi tingkat perceraiannya itu kurang lebih hampir 10%-an, dan itu konstan yang saya lihat sampai tahun 2023. Misalnya tahun 2013 ada 2.218.130 pernikahan. Dari pernikahan itu terjadi perceraian pada tahun 2013 ada 321.527 kasus perceraian. Tetapi saya terkejut ketika tahun lalu, tahun 2022, ada 516.334 kasus perceraian di tanah air seperti yang dicatat. Angka ini meningkat 15% dibanding tahun yang sebelumnya, 447.743 kasus. Di sini kita melihat bagaimana secara konstan seringkali kekuatan-kekuatan yang merusakkan kehidupan perkawinan itu seakan-akan tidak ada penanggung jawabnya. Dan bahasa-bahasa yang kita gunakan selalu menggunakan kalimat pasif atau impersonal. Misalnya, perkawinan mengalami jalan buntu, atau tidak ada lagi cinta, atau kehidupan modern memberi tekanan berat pada perkawinan, atau kebiasaan seksual sudah berubah. Tidak ada subjek yang ditunjukkan, sehingga kita semua di Komisi Keluarga mendapat tugas berat untuk menunjuk subjek-subjek itu, bahwa perkawinan itu bukan seorang manusia yang tiba-tiba mengalami jalan buntu, bahwa perkawinan itu bukan suatu organisme yang tiba-tiba merasa tidak ada lagi cinta, tetapi melibatkan manusia-manusia dan dinamika yang terjadi di dalamnya, yang kemudian membawa pasangan-pasangan pada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan ajaran gereja. Perkawinan dilihat seakan sebuah objek mekanis atau organisme yang berjalan tanpa melibatkan tanggung jawab manusia. Dan itulah yang menjadi keprihatinan dan tantangan kita semua. Dan saya sangat bergembira karena semua yang hadir di sini sangat berkomitmen, ditugaskan oleh keuskupannya masing-masing. Ada yang mungkin secara terpaksa disuruh menjadi wakil komisi dan mulai berpikir bagaimana nanti kemudian kembali ke keuskupannya
ingin untuk membuat hal-hal yang diperlukan, dan karena itu mungkin Romo Aris, sekretaris dan teman-temannya akan menolong, membantu kita untuk saling membagikan pengalaman yang penting, dan dengan demikian kita bersama-sama menghadapi persoalan abadi yang dihadapi juga sejak zaman masih penciptaan sampai saat ini, yang terus-menerus menjadi tantangan bagi kita, yakni menjaga apa yang telah dipersatukan oleh Allah supaya tidak diceraikan oleh manusia, yang menyangkut inti terdalam dari kesepakatan perkawinan. Semoga pertemuan kita dan doa-doa kita pada sore ini semakin menguatkan kita untuk bertanggung jawab, bukan dengan mengandalkan keahlian kita masing-masing, tetapi dengan bersinergi untuk saling menolong antar keuskupan, antar lembaga-lembaga terkait, sehingga kita dapat mengambil bagian di dalam tugas melanjutkan narasi tentang hidup perkawinan. Sama seperti kita lihat dalam bacaan yang pertama, narasi keselamatan perjalanan bangsa Israel itu telah dilakukan oleh Musa sebelum meninggal. Sekarang Yosua sebelum masuk tanah terjanji mengulang kembali narasi keselamatan, di mana karya-karya besar Allah diulang kembali dan ditanamkan di dalam hati orang Israel untuk tidak melupakan karya besar yang dimiliki oleh Allah terhadap bangsa itu. Nah, tugas kita sebagai penanggung jawab Komisi Keluarga adalah terus-menerus membuat narasi yang berbeda dengan misalnya narasi feminis yang tadi belum saya singgung, yang berkaitan dengan ideologi yang terkait dengan gender, di mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihilangkan, mau dihilangkan dengan pretensi kesamaan derajat, tetapi yang bertentangan dengan iman Kristiani, di mana perbedaan itu melengkapi di dalam perkawinan sebagai suatu keindahan dan kekayaan. Semoga tantangan-tantangan keluarga dapat menjadi bagian dari sharing kita, memperkuat kita untuk pengabdian dan tugas kita di keuskupan masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.